Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi di periode 29 ini sebenarnya berangkat dari beberapa kasus ya, beberapa konsultasi antara pengguna anggaran yang berangkat sebagai PPK dengan Pokja pemilihan. Jadi perbedaan pendapat antara Pokja pemilihan di pengadaan barang dan jasa dengan PPK yang merangkap sebagai pengguna anggaran. Jadi kedua pendapat yang berbeda ini akhirnya menjadi menjadi kasus ataupun menjadi masalah lah kedua belah pihak ini, kedua belah pihak. Untuk itu konsultasi ke saya, akhirnya saya mengeluarkan sebuah telaah yang isinya kurang lebih sama terhadap materi ini. Baik, pembahasannya sebenarnya sih apa sih yang dilakukan Pokja ya tentang evaluasi administrasi atau legalitas, dan apa yang dilakukan oleh PPK pada saat mengevaluasi, mereview kualifikasi administrasi legalitas dari penyedia yang diserahkan oleh Pokja pemilihan pada saat akhir evaluasi penawaran itu sendiri. Ya, jadi Pokja pemilihan ini menyerahkan hasil evaluasi penawaran penyedia kepada PPK untuk diterbitkan SPPBJ, ya, surat perintah penunjukan penyedia oleh PPK yang melalui elektronik sendiri. Nah, ada dua perbedaan ya yang menjadi tajam antara PPK dan Pokja, yaitu wakil direktur di perseroan komanditer atau disebut CV ini menyampaikan penawaran administrasi, kualifikasi administrasi teknis dengan harga itu sendiri. Dan PPK yang merangkap juga sebagai pengguna anggaran menolak hasil berita acara hasil pemilihan ya dari Pokja itu sendiri yang sudah menetapkan pemenang. Penolakannya itu ya nanti saya sudah screenshotkan juga dengan alasan bahwa kedudukan penyedia yang menyampaikan penawaran itu sebagai wakil direktur. Nah, evaluasi kualifikasi ini sebenarnya kita ketahui ya, kalau ini pekerjaan pasca kualifikasi, ya ada di bab 8 ya, di MDP ini, MDP Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 5.17 ya, 17. Pokja melakukan evaluasi kualifikasi. Jadi Pokja ini ya, kalau untuk pasca kualifikasi ini dia melakukan evaluasi kualifikasi dokumen kualifikasi ya, yang disampaikan atau diunggah melalui form ya, jadi form SPSE, di form SPSE atau fasilitas upload lainnya. Nah, form dokumen ya, form elektronik isian kualifikasi ini dalam bentuk form ya. Kalau kita sudah pernah lihat formnya, dia dalam bentuk form yang diisi ya, seperti saat mendaftar di Konsultan Indonesia, kita mengisi form, itulah form. Ya. Tapi dia dalam bentuk elektronik ya, elektronik. Yang kedua, data kualifikasi form ya, pada form elektronik isian kualifikasi dalam LPSC ini, SPSC, satu sama lain saling melengkapan ya, saling melengkapi gitu. Jadi ketika kita mengisi form, maka data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi atau fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian saling melengkapi.
Jadi apa yang kita isi ya dalam form itu elektronik isian kualifikasi bagian saling melengkapi. Apa artinya bagian saling melengkapi? Artinya apa? Di semua isian ya isian yang harus diisi ya yang harus diisi oleh penyedia pada saat menyampaikan penawaran ya. Kalau tidak ada fasilitas ya, kalau tidak ada fasilitas upload, maka kalau tidak ada fitur yang kita isi tapi diminta dalam kualifikasi, maka kita bisa upload di data kualifikasi lainnya. Maka itu disebut melengkapi ya. Dalam hal terjadi ya atau jumpai perbedaan isian data kualifikasi ya, isian data kualifikasi dengan data yang diunggah atau diupload. Ya, jadi ada isian kualifikasi, ada data yang diunggah. Apa itu data yang diunggah? File-file yang misalnya di-scan file-filenya, file-file perusahaan, file-file itu diunggah. Ada perbedaan. Maka yang digunakan data yang sesuai dengan persyaratan. Jadi apa yang sesuai dengan persyaratan berarti di data kualifikasi ya, di data kualifikasi. Jadi Pokja ini pada saat evaluasi kualifikasi ya Pokja melihat kesesuaian antara persyaratan dalam LDK, lembar data kualifikasi, dengan formulir isian. Jadi LDK ini ya, di LDK ini ya tadi ya persyaratan ya di LDK ya persyaratan NIB-OSS-nya, KBLU-nya, SBU-nya. Jadi ada di form ya. Yang kedua di kualifikasi teknis ya, teknis kualifikasi ya pengalaman ya 15 tahun terakhir dihitung tahun anggaran yang diumumkan ya. Ya, tender konstruksi paling sedikit sama dengan HPS ya, KD kemampuan dasarnya. Sedangkan AP3 MPT ini nilai pekerjaan tertinggi ya. Kalau kualifikasi usaha menengah ini adalah pengalaman pekerjaan dihitung dari KD. Pengalaman yang dihitung sesuai ya salah satu sub kualifikasi SBU yang disyaratkan untuk menengah. Sedangkan yang besar kemampuan dasarnya ini adalah pengalaman yang sesuai dengan subklasifikasi dan lingkup. Nah, jadi ada subklasifikasi, ada lingkup. Jadi ini yang membedakan ya. Jadi kalau besar harus ada lingkup pekerjaannya. Ya. Misalnya apa? Misalnya ada sebuah pekerjaan dermaga misalnya. Di pekerjaan dermaga juga ada pekerjaan jalan untuk menuju dermaga. Kalau dia besar, dia punya kualifikasi persyaratan pengalaman ya yang pernah ada kerja dermaga ya, dapatnya kerja pekerjaan dermaga dan SBU-nya ya SBU-nya dermaga dan pengalaman jalan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah sisa kemampuan paket. Jadi sisa kemampuan paket ini untuk usaha kecil ini nilai kemampuan paketnya paling banyak ya 5 paket. Apa artinya? Ketika lebih dari 5 paket, ya penyedia tidak boleh ya, diterima sebagai penyedia ya. Nah ini kalau non kecil dia ya tadi 6 paket ya salah, harus 6 paket ya. Paket pekerjaan. 6 paket pekerjaan, paling banyak 6 dikasih untuk satu pekerjaan ya. Dalam tahun anggaran yang sama. Jadi penyedia ini harus mengisi di data ya data pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ya, sedang dikerjakan. Nah, ada juga persyaratan pengalaman ya, pengalaman untuk penyedia ya. Jadi paling kurang ya 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun 4 tahun terakhir. Pengalaman dari daftar pengalaman ya. Jadi ada daftar pengalaman pada isian kualifikasi. Dibuktikan ada pada saat pembuktian kualifikasi dengan kontrak dan berita acara serah terima. Nah, berita acara serah terima inilah yang paling pasti ada berita acara serah terima pertama ya. Yang selanjutnya adalah pengalaman subkontraktor. Ya, selain membawa sebagai subkon ya, selain membawa kontrak subkon,
harus dilengkapi surat referensi dari pemberi kerja sendiri, yaitu main count sendiri ya, pemberi kerja. Itu evaluasinya. Nah, PPK juga ketika menerima ketika menerima berita acara hasil pemilihan, wajib PPK untuk melakukan review, ya kaji ulang, review laporan hasil pemilihan penyedia. Apa saja? Ada tiga garis besar. Pertama, proses pemilihannya, ya apakah sudah diumumkan, sudah daftar, adakah proses penjelasan, penyerahan dokumen penawaran, pembukaan dokumen, dan seterusnya. Artinya proses ini harus dia memastikan kepada dokumen dari Pokja pemilihan atau panitia tender itu sendiri bahwa sudah memenuhi proses ini. Jika tidak memenuhi, maka pastikan bahwa PPK bisa menolak. Apalagi PPK itu dari pengguna anggaran. Jika dia menolak, maka perintahnya adalah ulang. Selanjutnya adalah PPK menilai ya, pejabat atau pengguna anggaran, perangkap harus menilai kualifikasi ya. Dan jadi ada syarat kualifikasi, ini syarat kualifikasi teknis dan syarat kualifikasi administrasi dan ketiga adalah perlakuan isi kualifikasi. Misalnya apa? Data administrasinya, landasan pilihannya, pengurus pada usahanya, data keuangan, pajaknya, data pengawasan dan lain. Jadi PPK tidak begitu saja masih dari Pokja. Ada tiga ya oleh PPK. Harus terpenuhi ini syarat kualifikasinya apa sudah dia penuhi ya. Syarat kualifikasi teknisnya. Keberlakuan berarti apa? Masa berlakunya. Kami kita lihat ya. Jadi kita kembali bahwa ini di ya, di dokumen administrasi dan legalitas atau kualifikasi administrasi penyedia surat penawaran bukan bentuk fisik dalam form komitmen dokumen lainnya. Kalau ada komitmen atau dokumen lainnya yang ya dalam sebagai dokumen elektronik disetujui. Artinya apa? Jika wakil direktur ya ataupun yang ada namanya dalam perusahaan, jadi dalam kata menyampaikan surat penawaran ini tidak dinyatakan ya di dalam form, tapi dia akan melihat apa CVA anggap disetujui dan ditandakan secara elektronik. Jadi begitu kita upload penawaran, maka sudah dianggap disetujui. Nah, jadi itu kata lain. Nah, ketika surat penawaran, fakta komitmen atau dokumen lainnya, apa pejabat berwenang? Pemimpin, direktur perusahaan, cabang yang diangkat atau kantor perusahaan. Jadi ada pemimpin, ada direktur, kepala cabang yang dibuktikan dokumen atau pejabat berpergiannya kesalahan, ya, mewakili perusahaan atau namanya ya, yang namanya ada dalam penawaran nih. Nah, kemudian kualifikasi
akta pendirian atau perubahan. Direksi yang namanya tercantum dalam akta perubahan adalah pejabat yang berwenang juga kontrak. Ya, jadi kalau penandatangan kontrak ini siapa? Ya, ada direktur utama atau pimpinan perusahaan atau yang namanya dalam akta pendirian. Ya. Ingat ini, direktur utama, pimpinan perusahaan atau namanya yang ada dalam akta pendirian. Bagaimana dari waktu kontrak? Ya. Bagaimana pada saat pembuktian verifikasi? Direksi yang namanya. Wakil direktur direksi ya, yang ada namanya. Untuk itu ya akan dilihat di data isian kualifikasi pengurus badan usaha ya. Bagaimana penawaran? Ya kalau yang menyampaikan penawaran ya, sepanjang sudah diupload dianggap sah atau yang berjalan menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili. Jadi ada penawaran dan atas pihak kontrak. Wakil direktur dapat. Studi kasus misalnya. Ya, studi kasus wakil direktur perseroan menyampaikan surat penawaran, komitmen dan lain. Direktur juga dalam pembuktian. PA selaku PPK menolak berita acara hasil pemilihan. Ya. Dia menolak. Bagaimana? Evaluasi administrasi. Ya. Evaluasi administrasi. Wakil direktur yang menyampaikan. Pokja, apa yang dilakukan Pokja ketika evaluasi administrasi? Pokja pemilihan, lihat keselesaian dengan isian formulir kualifikasi ya dengan pengisian harus mengklarifikasi kepada wakil direktur misalnya klarifikasi saudara sebagai wakil direktur ini bagaimana dengan direkturnya? Setuju? Ya, minta informasi kepada direkturnya. Bagaimana kualifikasi? Ya, tadi pembuktian kualifikasi itu evaluasi. Pokja memeriksa legalitas. Nah, ini kan identitas, pendirian, ya, akta pendirian direksi ya, lain. Kalau dia ini PT ya, RUPS. Keterangannya Pokja memeriksa dan membandingkan, mengevaluasi, membuktikan antara persyaratan kualifikasi dengan data isian. Kelengkapan kualifikasi dan di Pokja tetap harus klarifikasi atau konfirmasi. Benar tidak ini direktur yang menjalankan kegiatan, yang direktur yang menjalankan kegiatan, peran, kan gitu. Karena ini posisi perseroan Kementerian CV, ya ingat ya, Kementerian CV, ya bukan seperti PT. Nanti kita akan perbedaan. Ya bagaimana PA, KP atau PPK? Ya ini kalau pernah lihat evaluasinya ini. Evaluasi ini nama evaluasi ini kualifikasi legalitas dicetak. Jadi minta data hasil evaluasi di sistem elektronik gitu. Dokumen kertas kerja apa hasil tidak, dokumen kertas kerja kualifikasi, kemampuan kontrak ya, ya, salah administrasi legalitas.
Ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin jaringan Pak Kurniawan sedang ada gangguan. Sekarang sementara login kembali ya Pak. Jadi untuk Bapak Ibu eh, diharap untuk menunggu beberapa menit untuk Pak Kurniawan bergabung kembali di room Zoom ini. Ya oke, jangan ya. Iya Pak, silakan dilanjutkan Pak. Jadi dilakukan bahwa saat kualifikasi memeriksa, ya, wajib memeriksa desain ini atau tidak ya. Maka kalau tidak berlaku ya apabila satu pernyataan dilakukan gitu. Jadi PPK juga konfirmasi kepada wakil direktur yang menghadirkan direkturnya. Nah ini ada sebuah ini jawaban PA ini. Evaluasi administrasi ini contoh ya, contoh kasus ini. Evaluasi administrasi simpan ketentuan bla bla di mana di surat form penawaran atau penawaran lainnya bagian dari dokumen tidak ditandatangani. Jadi memang itu ya. Jadi begitu kita upload ya, penawaran berarti dianggap jadi PA yang pernah jadi Pokja jadi pada tender jadi kan pasti sudah dianggap ditandatangani gitu oleh pihak lain tanpa kuasa pendelegasi. Kuasa pendelegasi jawabannya ya tanpa ada kuasa yang dibuktikan dengan penting. Kuasa pendelegasi wewenang diberikan melalui kuasa. Jadi ada dikasih kuasa pendelegasi yang diberikan pada Daniel misalnya soal kasus ini untuk menghadiri pembuktian itu otomatis ya secara elektronik jadi itu harus dipahami itu. Jadi surat penawaran ini itu dalam bentuk form. Begitu akun itu masuk maka dianggap tidak ada tanda tangan di situ. Bisa ya kalau ada pemerintah harus tahu bahwa form itu ya tidak ada dalam bentuk fisik ya, kertas-kertas gitu. Enggak. Dia di form sudah tersedia. Bla 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 itu dia lagi. Nah, ya ini sudah disasar. Dan selanjutnya hasil review menunjukkan bahwa data sesuai pemeriksaan bisa tidak sesuai dengan akta perubahan. Nah, perubahan kita lihat ya. Nah ini tadi. Jadi ini data perubahan ya. Persoalan ini diurus oleh para pendana, misalnya Daniel tersebut sebagai persoalan pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan gelar direktur dan wakil direktur. Sedangkan
Jadi ada Daniel, ada Iqbal ya. Sebagai perseroan bertanggung jawab sepenuhnya dengan gelar turut sebagai direktur. Sedangkan penghadap Tuan, ya, Gas, ya, ahli ini adalah perseroan komanditer, karena itu jumlah yang dimasukkan. Nah ini, apa ini yang dimaksud Gagas, apa yang dimaksud Daniel, apa yang dimaksud Iqbal. Nanti kita lihat ya perbedaannya. Merubah dengan dasar rumah tangga. Para persero Tuan Daniel dan mewakili perseroan. Jadi Daniel dan Iqbal hak mewakili. Sedangkan Gagas aliansi, misalnya ada perseroan komanditer yang punya tanggung jawab cuma memasukkan dalam bentuk uang atau imbrek. Jadi perseroan penghadap Tuan mewakili perseroan di dalam atau di karena berhak untuk menangani atas perseroan, mengikuti perseroan lain, menjalankan ini dalam akta perubahan ya. Jadi itu baik mengenai memiliki arti untuk lainnya ini. Nah kita lihat ini usaha yang badan usaha ini badan usaha ya, Persatuan Perdata PT. Saudara kita masih PT. Adalah kan antara lebih bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau sebagai sekutu yang meminjamkan. Nah, tanggung jawab intern ini adalah nama Gagas ini. Gagas bisa juga masuk Daniel, bisa masuk Iqbal. Sedangkan sekutu biasa, tanggung jawab secara keseluruhan meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang tidak mengenakan berhubungan pihak ketiga. Inilah adalah Gagas. Itu komanditer. Kalau tanggung jawab adalah Iqbal, ya, Daniel. Ya. Tapi kalau sekutu biasa yang cuma memasukkan imbrengnya, maka dia tidak diperkenankan. Tidak. Bagaimana tanggung jawab ekstern? Tanggung jawab ekstern itu adalah sekutu komanditer, ya. Kita itu sendiri. Jadi, dia adalah direktur dan wakil direktur atau ya direktur ya, sepanjang diatur dalam akta perubahan. Kesimpulan ya. Direktur ya, penawaran harus melakukan klarifikasi yaitu direktur, tetap klarifikasi wakil direktur ini karena sama dengan itu ya sebelum penandatangan kontrak ya direktur pimpinan perusahaan atau yang namanya dalam akta pendirian anggaran dasar yang telah didaftarkan tetap harus konfirmasi klarifikasi ya. Tahu wakil direktur ini ya menggunakan akun perusahaan komanditer CVA misalnya Indonesia misalnya ya, dengan sepihak tidak ada konfirmasi. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Kurniawan Ilyas, yaitu materi mengenai dengan
evaluasi Pokja dan review PPK pada keabsahan Wakil Direktur CV dalam pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa melalui raise hand, bisa juga melalui kolom chat. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama dari Pak Dimas, Pak Dimas Sadat. Langsung saja saya bacakan ya Pak. Izin bertanya. Yang pertama, misalnya ada 15 perusahaan yang mendaftar tender, namun yang mengupload dokumen penawaran hanya satu perusahaan. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Pokja pemilihan? Untuk pertanyaan kedua, jika Pokja melanjutkan evaluasi administrasi dan teknis dan perusahaan tersebut lolos, pada saat pembuktian kualifikasi, perusahaan tersebut hanya menunjukkan dokumen ijazah dan sertifikat keahlian tenaga ahli berupa fotokopi atau bukan dokumen asli. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pokja pemilihan, Pak? Silakan dijawab, Pak. Ya. Jadi ini tentang ketentuan dan kemudian apakah ya satu penyedia disebutkan tadi kan ini namun yang mengupload satu kalau dia memenuhi syarat administrasi teknis dan harga maka bisa ditetapkan sebagai pemenang ya. Jadi kalau sekarang ketentuannya itu cuma satu yang mendaftar ya bisa dilakukan sepanjang dia memenuhi syarat kualifikasi administrasi teknis, kualifikasi teknis, harga ya. Jadi yang penting memenuhi syarat ya. Yang kedua ya, pada saat Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan perusahaan yang lolos, saat pembuktian kualifikasi ya, ini membandingkan antara kualifikasi saya apa sih yang pembuktian kualifikasi ini? Jadi pembuktian kualifikasi itu saya bukakan. Oke. Jika Pokja melakukan evaluasi yang menunjukkan ijazah. Nah, perlu diketahui bahwa ya untuk tenaga ahli disebut manajerial ya, personil manajerial ya, yang dibuktikan adalah SKA-nya. Ya, yang dibuktikan adalah SKA-nya. Kapan dibuktikan SKA-nya? Dia cuma melihat di form atau di informasi penerbit SK tersebut ya, SK tersebut keterampilan SKA. Nah, apabila pada saat penyerahan tenaga atau personel menjadi kontrak di tanah maka harus diganti dengan ahli atau personel menjadi yang sudah ditetapkan diganti dengan yang kalau bukan asli diinformasikan. Jadi evaluasi personil manajerial itu cuma evaluasi terhadap SKA-nya saja. Namun ketika ditemukan tidak asli maka sebagai dia itu sebagai daftar hitam sendiri. Ya. Jadi Pokja tidak melakukan
evaluasi personil manajerial. Dia melakukan terhadap personil manajerial tidak pada dokumen SK-nya, lagi ijazah ya. Karena untuk terbitkan SK itu pasti memenuhi ijazahnya. Penyerahan tanda tangan kontrak, lalu penyerahan personil manajerial, maka di situ menyerahkan ya, dokumen menyampaikan dokumen SK-nya. Nah, kalau tidak sesuai maka diganti. Ya, tidak sesuai berarti apa yang diupload itu, apa yang diupload misalnya media, tiba-tiba diserahkan dokumen mudah, harus jadi ya. Beda kalau dia palsu. Ya, dia palsu, dia benar-benar dia sebutkan, ternyata tidak ya. Yang kalau pokoknya tidak ada pada evaluasi personil manajerial. Dia cuma membandingkan saja ya pengalaman, juga melihat dokumen SK. Jadi itu ya. Jadi di pembuktian kualifikasi ini kalau untuk evaluasi personil manajerial tidak ada pada level ya, itu sendiri. Demikian. Oke, baik Pak. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Pak Kurniawan mengenai dengan pertanyaan Pak Dimas, Bapak Dimas Sadat. Bagaimana Pak Dimas? Sudah cukup? Iya. Baik, sepertinya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Dimas Sadat, jawaban dari Pak Kurniawan. Selanjutnya kita masih membuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaannya kepada Pak Kurniawan mengenai dengan materi yang baru saja dibahas. Yaitu materi tentang evaluasi Pokja dan review PPK, khususnya pada keabsahan wakil direktur CV dalam pengadaan barang atau jasa. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke Pak, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta. Jadi itu saja untuk malam ini, materi malam ini. Terakhir mungkin Pak ada closing statement yang ingin disampaikan. Ya. Oke. Sepertinya jaringan di Pak Kurniawan juga sekarang sedang tidak baik atau tidak bagus, karena di sini untuk kita di daerah Sulawesi sendiri, khususnya di Sulawesi Tenggara, cuaca sedang tidak bagus atau sedang hujan deras, jadi mungkin itu berpengaruh dengan jaringan saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja materi malam ini yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Kurniawan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.